berharap padanya. Walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu. Jangan menyerah, jangan berhenti, percaya padanya. Izinkanlah dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, dia tahu semua yang kau rindukan. Percayalah kepadanya, kau kan melihat dia berikan kemenangan. Jangan menyerah, jangan berhenti, percaya padanya. Izinkanlah dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, dia tahu semua yang kau rindukan. Percayalah kepadanya, kau kan melihat dia berikan kemenangan. Dia tahu semua yang terjadi, dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, dia tahu semua yang kau rindukan. Percayalah kepadanya, kau kan melihat dia berikan kemenangan. Percayalah kepadanya, kau kan melihat dia berikan kemenangan.
Lord, we stand in awe of you. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya undang hadirin yang ada di sini berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, Tuhan telah hentar sertai melewati cuaca yang kurang mendukung kami. Tapi Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh hadir di tempat ini dan berbakti. Kami juga yang ada di rumah Tuhan dalam keadaan tidak baik Tuhan, sehingga kami tidak dapat hadir di tempat ini. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami juga rindu untuk beribadah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan melawat kami.
yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan, lawat kami dengan kuasa Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, pujian kami boleh naik ke hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh pendukung acara dari ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari mereka yang bertugas sebagai asyir, yang ada di multimedia, yang di sound. Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani dalam kolekta, anak-anak-Mu pendoa syafaat Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang melayani di musik, WL, singer, pujian. Dan kami semua yang beribadah, Tuhan pakai kami. Untuk kami boleh menikmati berkat-Mu. Dan Tuhan pimpin hamba-Mu yang Tuhan kirim untuk boleh melayani kami. Menyampaikan isi hati Tuhan buat kami. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa supaya kami semua yang hadir dan yang ada di rumah boleh diberkati dalam sepanjang ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya ada satu oknum yang tidak suka kami boleh menikmati berkat dan hadirat. Yang hadir di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba usir keluar. Dan kami menyerahkan ibadah kami awal, pertengah sampai akhir dalam kuasa daripada Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, memberkati kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada. Puji Tuhan, selamat pagi. Jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Mungkin hari ini banyak yang ibadah dari rumah karena cuaca hujan. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau bersungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, karena dingin kita bangkit berdiri sebentar yuk. Kita mau nyanyi satu pujian karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Walau mau hujan, mau panas, mau apapun kondisinya, Tuhan tetap sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi sekali. Tuhan Yesus berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu, haleluya, pujihu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama, dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Yes. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan tidak pernah berubah, amin. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya nyata bagi kita. Dari hari ke hari kita menikmati Dia, kita menikmati kuasanya, amin.
Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bapak Ibu yang merasakan pemeliharaan Tuhan, mari kita menyanyi dengan sukacita, karena berkat-Nya selalu turun dalam hidup kita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu. Apa yang Dia kerjakan? Dia selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Amin. Oh haleluya. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Haleluya. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Bapak Ibu merasakan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Kau sungguh tak tertandingi. Pada siapa kami bandingkan kekuatan-Mu yang besar. Amin. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan keras, tak ada, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, tidak terbandingkan. Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia yang luar biasa selama-lamanya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar
tak akan tergoyahkan. Ya, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, yeah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yes, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Teriakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, sungguh Engkau yang terbesar. Sungguh Engkau yang terhebat. Sungguh Engkau tidak tertanding, Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu sungguh kami rasakan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, kemurahanmu, kebaikanmu, semuanya luar biasa bagi kami. Engkau sungguh layak terima pujian. Karena itu kami mau beri yang terbaik kepadamu pagi ini. Segala sembah kami, segala sujud kami, karena Engkau besar, karena Engkau ajaib. Haleluya Yesus. Mari menyembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Mari kita sembah Dia, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat hati kita, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud padamu Tuhan, kepadamu, yes, sebab Kau Allah Yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, yes, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami menyembah Kau Tuhan, kami memuja Tuhan yang besar, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau kudus, selamanya layak disembah. Kau tak pernah berubah, Engkau berkuasa melaksanakan setiap janji-janji-Mu. Yes, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau heran Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan namamu besar. Oh Yesus, Tuhan namamu ajaib. Oh Yesus, Tuhan namamu kudus. Oh Yesus, Tuhan nama yang berkuasa, layak terima setiap pujian, layak terima sembah kami. Kau benar, Kau besar, Kau adil selamanya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Saya serahkan pada hambanya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Layang kudus, layak disembah. Dan saya minta saudara Andreas ke dalam doa. Haleluya Yesus. Kemurahan yang daripadamu, kami tundukkan hati kami tundukkan keberadaan kami. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu, demikian juga kami Tuhan, Amin. hendak duduk diam. Kami buka hati kami buka telinga kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata, pakai dan urapi lidah bibirnya Bapa, menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, apabila ada roh-roh jahat Haleluya Yesus. yang hendak mencuri firman-Mu, saat ini Tuhan kami bersehati di dalam nama Yesus. Kami usir dan kami perintahkan keluar. Haleluya. Dan kami persilakan Roh Kudus yang beracara pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom Bapak sekalian, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita
Di hujan yang dingin begini, Ibu Bapak masih memilih untuk berbakti di tempat ini ya. Padahal ada pilihan lain ya, untuk tetap di rumah minum kopi sambil dengar firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Terus sekalian, setiap janji Allah pasti akan digenapi sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikianlah tema tahun ini. Berarti bahwa kalau bicara tentang janji Allah, bicara tentang apakah kita percaya atau tidak gitu loh. Ya, maka saya kasih judul The Year of Faith. Jadi tahun iman, percaya gitu loh ya. Terus kan ingat percaya ini, saya ingat sebuah cerita sederhana. Ketika ada COVID ya, lalu kita tahu kan ada dana tunai gitu loh ya. Terutama yang punya BPJS di tempat kerja saya ya. Ada yang punya BPJS, pertama kalau nggak salah cair dapat suntikan 2 juta kalau nggak salah ya, setiap ini apa tuh yang income-nya di bawah 3 juta atau 4 juta gitu dapat ya 2 juta. Nah lalu cair lagi 2 juta sekian lagi gitu loh. Nah terakhir jebret dapat cair sekitar 30 atau 20 juta dari setiap dana pensiun. Kan kalau BPJS Ketenagakerjaan ada dana pensiun. Nah ada cerita di bagian gudang Cikamuning ya. Ada ketika cair yang pertama dia bilang, saya can cair gitu loh ya. Oh dia ya, tenanglah, nggak seragam. Memang dari sekian banyak karyawan tidak semua bareng. Ada yang sekarang dapat, berhari kemudian cek lagi dapat, ada yang beberapa, kenapa saya nggak dapat aja ya? Nanti mungkin yang akan datang, tunggu yang akan datang. Cairlah yang 1,5 juta kok yang lebih kecil yang kedua itu. Dia nggak dapat lagi, loh kenapa nggak dapat? Mulai dibeli, oh saya lagi butuh-butuhnya malah. Dia malah, bapak yang nggak butuh duit dapat cair, saya yang butuh duit katanya. Itu mah rezeki. Lalu terakhir sampai 4 kali kalau nggak salah, yang cair yang dana pensiun ya di BPJS itu 30 juta, ada yang 20 juta, ada sekian, tergantung berapa lama sudah ikut BPJS-nya. Nah, kan karena nggak bareng cairnya, jadi orang nunggu. Ketika nggak dapat, siapa tahu nanti besok, siapa tahu besok. Karena saya juga akan bayar, saya juga akan terdaftar dan sebagainya. Ada beberapa nggak dapat sampai terakhir. Mulai dia ribut, wah ribut. Ribut yang ngurus adalah anak saya si Joy. Oh iya Pak, ya saya urus kerja. Saya tahu ada beberapa yang bandel. Jadi dia tiap bulan bayar. Kan perusahaan yang bayar ya, bayar. Sebagai ada resmi, namanya resmi lah, KTP sesuai dengan apa. Tapi dia nggak ngasih rekening koran, nomor rekening. Oh, Artudo saya nggak sempat, saya mau di kampung. Tapi kan kalau nggak ada nggak bisa cair. Wah, lalu dia beli kesehatan dia langsung bikin. Ada yang saya ada, tapi namanya beda. Ya, misalnya orang karena Yosef Solihin, di KTP Solihin Binidin gitu loh. Wah tuh akur, nggak cair tuh. Wah udah beres-beres dan sebagainya. Ketika mereka beres-beres, wah cari, udah Pak Joy, udah Pak rekeningnya sia-sia, udah gitu. Itu yang dana pensiun udah nggak ada lagi, udah lewat katanya. Tapi saya butuh uang, boleh mencairkan, tapi kalau di PHK katanya, jadi PHK dulu baru dapat duit. Nah, saudara sekalian, kita lihat janji Tuhan, namanya janji Tuhan kan belum terlaksana. Kita nunggu. Tuhan janji nanti kalau dia datang di awan-awan akan ngangkat kita. Haleluya, kita langsung terangkat piu di sana. Yang mati dulu diangkut, yang nanti haleluya, kita semua diangkat. Kenapa saya nggak diangkat? Rarasaan tiap kerhujan gede saya tetap kebaktian kok. Rarasaan saya mah perpuluhan tara telat. Ayah naon ini? Ada apa? Kok saya nggak diambil? Bagaimana Tuhan? Kenapa aku nggak dipanggil? Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau, wis. Sakit hati. Kalau karyawan di bagian gudang masih bisa, kan dia tidak cair 30 juta kan nggak dikurangi dana pensiunnya, nanti masih dia dapat. Lah kalau kita udah mati, mau balik lagi nggak bisa. Nah kita harus beresin sekarang. Jadi kita harus beresin, kita cek sekarang apa kita sudah layak atau enggak. Gitu loh ya. Iya, jangan sampai tadi KTP sama rekening orang enggak cocok. Waduh. Nanti nama yang dicatat di surga itu beda, ini enggak dikenal siapa ini. Waduh, bahaya ya. Nah, mari. Tema hari ini ya,
minggu ini adalah diambil dari Roma 4 ayat 21 ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan dengan penuh keyakinan. Coba bayang siapa yang yakin? Kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tapi bagi Allah, bagi kita, loh ini nggak balik lagi. Oh sorry. Nah itu ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kita banyak yang mustahilnya. Apa kita layak, udah benar belum? Apa kita anak Allah atau belum? Nah, saudara sekalian, saya dikasih dari Roma 4 ayat 21. Kita baca, kalau Roma itu kita baca semua. Saudara sekalian, ada sesuatu yang istimewa dengan kitab surat Roma. Saya cerita dulu tentang surat Roma. Surat Roma itu ditulis tahun 55, sekitar 55-56 oleh Rasul Paulus. Karena apa? Di Roma itu orang Kristen Roma nggak pernah sepakat. Orang Kristen Roma yang orang Yahudi, orang Kristen yang bukan Yahudi itu belum sepakat. Seorang diterima oleh Allah, bagaimana supaya bisa diterima oleh Allah? Ya, bagi Kristus yang mana yang akan diterima oleh Allah? Sementara ini ada yang pegang ini, ada yang orang Yahudi bilang, saya masih tetap pegang dengan surat dari janji-janji dari Yahudi itu dari Musa, Taurat. Saya pegang Taurat. Oh enggak, wah ramai lah ya. Jadi ada kesepakatan, ramai di antara mereka sampai Kaisar waktu itu, saya lupa namanya, diusir tuh orang-orang Kristen. Ribut terus, berisik terus. Nah, sekalian sama juga zaman sekarang ya. Wah, banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh, terutama yang import dari Amerika ya. Wah, ada 666, wah ribut 666, ada ribut chip, berarti udah reda lagi dengan chip, dan ribut lagi dengan itu. Waduh, ribut macam-macam, ribut terus berisik terus ya. Nah, Rasul Paulus bikin tulisan ke Roma, padahal dia belum ke Roma loh. Kemudian dia ke Roma itu ketika dia sudah jadi jadi tawanan ya. Nah, dia tulislah ini. Jadi dalam kitab Roma ditulisnya 1 ayat 1 sampai 1:17 Paulus memperkenalkan dirinya agar dikenal. Ini surat dari siapa? Gitu dikenal ya. Lalu 1:18 sampai 3 ayat 20 kata setiap orang bersalah di hadapan Allah. Kasih tahu kamu itu semua bersalah. Mau Yahudi mau bersalah gitu loh. Lalu pasal 3 ayat 21 sampai 4:25 bagaimana Allah membenarkan manusia. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya. Lalu selanjutnya menjalankan hidup, bagaimana jalankan hidup baru. Lalu ayat 9 sampai 11 Allah menjangkau umat Israel. 12 sampai 15 hidup dalam tubuh Kristus. 15 sampai 16 tentang rencana Paulus dan Salam. Kita bahas tentang bagaimana Allah membenarkan manusia. Jadi begitulah kurang lebih dengan Roma ini. Jadi kalau di ayat 21 katakan tadi apa? Ya, ayat 21 katakan Roma 4 ayat 21 katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah, Rasul Paulus dia bawa ya, jadi ini ada orang Yahudi yang Kristen Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi dan sebagainya. Lalu Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan dia bawa pada mari kita melangkah dari Abraham. Jadi kitab surat Roma ditulis dengan berdasar dari Abraham. Karena kalau mulai dari ini ribut terus dari Abraham. Karena mulai dari Abraham, Yehuda kan belum lahir, belum ada Yahudi, belum ada Israel, ya, apalagi Kristus, ya. Walaupun ada teofani ya, Kristus yang ada sebelum Kristus lahir ada. Tetapi dari Abraham. Jadi semua kitab Roma itu bicara dari Abraham gitu loh. Unik sekali, luar biasa. Wah, luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Kitab suci kita luar biasa. Kenapa? Dia bawa kunci yang utama jadi Abraham. Kita mulai dari Abraham loh ya. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang iman, wah kita Abraham tidak ya. Kalau Roma 4 ayat 13 tidak ada di sini ya. Tidak boleh baca. Sebab bukan karena hukum Taurat,
telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahkan bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Itu intinya. Di Taurat bukan, apa-apa bukan, tetapi iman, ya. Kebenaran berdasarkan iman disatukan. Mari kita sama-sama. Jadi janji itu ada, nanti dulu, beresin dulu. Apakah kita sejalan dengan Abraham, janji Abraham? Ini pusat janji. Ada 7.000 janji, ada yang tulis 3.500 sekian, ada yang 5.000 sekian, sesuai dengan terjemahannya, sesuai dengan pola pandang dan lain sebagainya. Ya. Masa satu-satu acan janji buat kita, pasti banyak loh. Tetapi buat siapa? Selalu ada syarat, ya, nggak begitu saja, ya. Terutama janji buat kita semua, ya. Nah, jadi mulai dari Abraham ini, Rasul Paulus menulis tentang kitab Roma ini. Lihat semua. Jadi mari kita juga sama-sama lihat standarnya Abraham. Suka nggak suka standarnya Abraham. Ya, semua janjinya ke sana gitu ya. Nah, kalau kita ya lihat bahwa ini struktur dari 1 sampai 18 ini ya, bahwa ayat 1 sampai 3 bisa tentang kepercayaan dan taat, 4 sampai 8 mempercayakan diri kepada Allah, lalu 15 sampai 18 itu bicara tentang berharap hanya kepada Allah. Mari kita sama-sama kupas satu persatu ya. Saudara sekalian, mari. Jadi ayat yang pertama kita baca, ayat pertama sampai ketiga. Jadi iman Abraham, ya, kualitas iman Abraham. Jadi kualitas seperti inilah yang berhak terima janji Tuhan. Ya, kita baca. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Tentang Abraham. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi respon kita, itu respon Abraham setiap firman yang disampaikan, bagaimana kita merespon firman itu yang paling penting. Bagaimana kita merespon itu? Ya, Abraham dia lalu percayalah Abraham. Kita sudah dengar cerita Abraham, bagaimana dia percaya. Percayalah Abraham, seperti itulah. Ya, apakah seperti itu? Sekalian, kadang-kadang kita bertanya, kenapa ada kesusahan dalam hidup kita? Itulah setiap saat kita diuji, apakah seperti Abraham iman kita? Begitu kita Tuhan, ya pasti ini lewat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau lewat terus. Saya berserah pada Tuhan. Kumaha Tuhan, Tuhan mau jalan. Apakah begitu? Atau langsung, wah kenapa? Diklarifikasi sana sini. Apa respon kita langsung ke atas? Percaya. Itu yang Abraham miliki. Itu yang istimewa dengan Abraham. Mari, kalau saudara mau menerima janji itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita tidak ada bagian Allah dalam kita, mustahil semuanya. Yuk, bukan berarti semua janji Tuhan akan digenapi, betul. Bagi orang yang sesuai dengan standar Tuhan. Mari, ya. Sekarang banyak berita yang itu ini. Bagaimana respon kita? Baca koran, wah bagaimana respon kita? Ya, apakah kita terlalu responnya pada Tuhan? Ini yang luar biasa, percaya dan taat. Dia responnya pada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dia percaya. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Saudara bisa ngomong percaya. Tuhan tahu dasar hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita percaya atau tidak sebetulnya. Apa kita yakin, seyakin Abraham? Ya sudahlah, ikut, jalan saja. Mari, janji Tuhan memang ya dan amin. Tetapi bagi siapa yang merespon dengan baik. Ya. Lalu hal yang kedua. Oh ya, nah ini ada iman dan hikmat. Ya, memang perlu hikmat untuk segala sesuatu
Dan Tuhan bilang bahwa kalau kamu kurang hikmat, minta sama aku. Sampai itu pun Tuhan kasih ya. Iman dan hikmat, iman itu perlu hikmat ya. Sekalian begini ya. Jadi hikmat itu begini. Kemarin ada pelatihan tentang penulisan itu diajarkan bagaimana apa bedanya pengetahuan, hikmat dan didikan. Pengetahuan itu adalah dia sesuatu informasi. Informasi yang kita tangkap, kita simpan. Itu informasi. Informasi dari pergaulan sehari-hari, dari kita baca, nonton TV dan sebagainya, itu informasi itu pengetahuan. Lalu hikmat, Tuhan kasih hikmat supaya mana yang kita akan pakai ketika kesulitan datang. Itu hikmat. Dan itu milik Tuhan. Dan itu dikasih sama Tuhan. Jadi minta sama Tuhan ketika bagaimana kita merespon, itu tergantung hikmat Tuhan yang kita kasih. Informasinya iya. Kalau saya nggak punya duit, nganyuk. Nah itu kan hikmat, bukan hikmatnya, maksudnya pengetahuannya begitu. Apalagi dari kecil diajarnya nganyuk terus. Kalau ini berbohong, diajarkan berbohong, jangan bilangin ya. Nggak ada, bilang nggak ada aja, bilang nggak ada. Nah, itu pengetahuannya. Itu informasi yang disimpan di memori. Tetapi hikmat adalah Tuhan kasih. Jangan pakai. Dan kita harus minta sama Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 3 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan. Kalau kita berhikmat, Tuhan, saatnya aku membuktikan bahwa aku taat padamu, aku tekun. Ya, hikmat. Kalau didikan itu hasil yang dilihat orang. Ya, paham ya? Jadi dari hikmat ini kita jalankan akan ada hasilnya. Dan itulah didikan. Ya, seperti waduh, budak pintar didikan saya. Didikan Pak Yosef atau bisa gitu ya. Namun goreng adat, ini didikan saya indungna ya malah. Bercanda. Ya sudah sekalian, mari kita lihat ya. Dalam merespon kita butuh hikmat Tuhan. Dan tetapi jangan takut, Tuhan kasih itu. Tuhan kasih itu ya. Yang kedua ya. Nah, tadi. Jadi kualitas iman Abraham yang layak menerima janjinya adalah mempercayakan diri untuk dibentuk. Kita percayakan hidup kita untuk dibentuk. Ayat 4, 5, 6, 7, dan 8 saya bacakan ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Orang kerja pasti enggak, terima kasih biasa saja lah. Beda dengan dikasih hadiah, waduh nyembah ya. Tetapi ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Hati-hati saudara sekalian. Kerajinan Anda beribadah, kerajinan Anda memberi perpuluhan, kerajinan Anda melakukan segala sesuatu, bukan itu yang membuat kita dibenarkan Tuhan. Dibenarkan Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus mati buat aku. Dia bangkit untuk memberi kemenangan kepadaku. Setiap masing-masing boleh berkata begitu. Dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus buat aku. Dan dia menyediakan tempat buat aku. Sehingga apapun yang aku hadapi, ada Roh Kudus yang dalam hidupku. Itu percaya kita, itu iman kita. Kalau kita melayani, kalau kita memberi, kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan mengasihi kita, kita ingin mengasihi Tuhan. Jadi ini yang Tuhan izinkan saya kerjakan, itu bukan dibalik. Ya, ini yang Abraham lakukan ya. Kita lakukan, lanjutkan ya ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, lihat ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan bentuk kita, Tuhan buat kita sesuai dengan maunya Tuhan. Dia benarkan dulu dan kasih tempat. Ada seorang tanya, kan di Roma 28 ayat 29 katakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Aku percaya, tapi kenapa? Aku susah terus. Mana kebaikannya?
Loh, kamu ingin enaknya saja. Inilah kita kadang-kadang dengar janji Tuhan yang enaknya saja. Yang bawahnya nggak dibaca. Ayat 29-nya baca dong. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi mendatang kebaikan kepada kita agar kita tambah hari tambah serupa. Hari serupa disentil terus. Biar jadi serupa. Iya, salah siapa? Kita nggak serupa-serupa, ngajaran nyadar. Hati kita tidak seperti Kristus. Saya ngerasain lu. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kok ini lagi yang terjadi? Rupanya Tuhan belum selesai dengan saya untuk hal ini gitu loh. Kenapa Tuhan? Kok aku alami begini lagi? Oh, rupanya belum selesai dengan Tuhan dengan aku untuk hal ini. Ampuni aku Tuhan. Kenapa aku masih marah? Aduh, guna hari ini saya hilang sukacitaku. Aduh, terganggu moodku hilang. Kenapa? Gara-gara ini. Oh, kenapa ini terjadi? Tuhan, oh rupanya Tuhan belum selesai dengan ini. Jadi itulah yang untuk mendatang kebaikan yang Tuhan mau. Iya, itu di Roma 8 ya 28 29. 29-nya dibaca. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kembali ya, Roma ini Abraham Kristus, Abraham Kristus. Di sini semua. Wah, luar biasa. Ya, kalau seminar tentang ini wah, luar biasa sekali ya. Jadi mari saudara sekalian, Tuhan gak mau kasih begitu saja. Tuhan mau bentuk kita segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia, bukan tidak. Segambar dengan Dia. Diubah kita. Dibenarkan. Kita nggak bisa benar-benar dibenarkan. Itu yang Abraham lakukan. Biar dia rela untuk dibentuk apapun juga siap. Ya. Jadi mari saudara sekalian. Ya, dalam Yakobus. Nah, ini tadi saya kelewat ya. Kekurangan hikmat hendaklah ia meminta memintanya kepada Allah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini biasa nggak pakai ini jadi rada paciho gitu. Ya, kualitas Abraham yang membuat kita layak menerima janjinya adalah berharap hanya kepada Allah. Ayat 16 dan 18 saya bacakan ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi Rasul Paulus diingatkan. Nih Abraham sama loh ya. Jadi mau hukum Taurat mau sama. Jadi makanya intinya begitu ya. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Wow, luar biasa ya. Sebab ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ulangi ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara sekalian, ini kita bicara tentang logika ini dengan kenyataan. Waduh, ini berharap gimana ya? Ya, mari. Ya, logika dengan iman nanti kita akan bahas tentang logika dan iman di bawah. Tetapi sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berharap. Itu iman. Ketika saya bermasalah dengan ekonomi dan sebagainya, saya susah menggambarkan ya. Tuhan tolong. Jujur, otak saya kan jalan. Ya, bodoh-bodoh ting tetap aja pakai jalan. Saya susah untuk menggambarkan lalu nanti Tuhan akan tolong lewat mana gitu loh. Datang mungkin nanti di halaman saya langsung wah, pohon mangga saya jadi duit semua ya. Atau seperti H.C. Andersen, zaman dulu kita ada H.C. Andersen ya. Ya ada pohon mangga yang dari emas gitu. Enggak. Saya sempat dari mana ya? Ya tapi aduh dari sini nggak mungkin di sini. Jadi kita nebak-nebak. Nggak nyampe pikiran saya. Terus lagi saya berdoa lagi lalu aduh tapi tetap pikiran itu masih ada. Ya tapi dari mana? Sampai
Tuhan pojokkan. Sampai saya bilang, Tuhan kalau Engkau mau permalukan aku siap. Karena aku bodoh di hadapan-Mu, betapa bodohnya aku. Baru Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Dan perhatikan saudara sekalian, tiap orang punya cara tersendiri Tuhan tolong. Jadi hati-hati dengan kesaksian. Kesaksian itu bisa menjadi berkat buat kita, bisa meracuni. Kenapa? Itu informasi tambah tuh. Oh begitu sih itu buat dia orangnya kudu gitu ya. Oh enggak. Tuhan itu tahu keunikan kita. Dia akan tolong kita dengan cara masing-masing. Itu yang luar biasa. Tetapi tinggal kita mau berserah atau tidak. Ya, berharap hanya padanya atau tidak. Beda. Kalau saya cerita detail bagaimana Tuhan tolong, nanti saudara tiru. Salah. Gak akan ketemu. Tetapi imannya, percayanya boleh kita sama-sama. Harus sama. Seperti Abraham. Tetapi caranya Tuhan luar biasa. Beda. Ya, beda. Jangan sampai bilang bahwa, aduh kan berkat ini, kakak ini ketitipan, kenapa nitip sama saya cuma sedikit ya Tuhan? Kenapa ke situ nitipnya banyak? Titipin banyak dong buat aku. Kalau kekayaan itu adalah titipan, ya itu urusan Tuhan lah. Ya, kita baca dalam Yakobus 1 ayat 68. Oh sorry pindah dulu. Ya, 1 ayat 68. 6-8 katakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati atau orang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Udah doa masih bingung, ini gimana? Ya, saya pernah ngobrol sama Pak Andreas tentang doa Bapa kami. Kan orang kalau baca doa Bapa kami, ongkos sebelumnya sebab Tuhan sudah tahu apa yang akan minta. Tetapi kenapa di doa Bapa kami ada 3 atau 4 permintaan? Ya, tapi dalam bahasa aslinya bahwa itu tidak berminta, tetapi bahasa Yunani bahwa itu adalah bahwa mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk makanan kami hari ini. Terima kasih Engkau menjauhkan aku dari yang jahat. Aslinya begitu ya. Di buku kitab yang terjemahan baru nanti sekarang sudah diluncurkan. Ya, ada perubahan sedikit ya. Puji Tuhan. Kita balik lagi. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mengira. Apa janji Tuhan? Tidak ada. Jangan mengira. Jadi perbaiki sekarang. Ya, waktunya nyeredet terus ya. Lalu mari kita bicara tentang logika, iman dan logika. Tadi saya udah bahas ya. Dalam ayat 19, 20 dan 21, 22 kita baca ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Nah ini kan baru judulnya tadi ya. Kenapa terakhir benerin dulu sama dengan ini baru dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa itu iman? Iman di bagian atas tadi lihat bahwa di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara sekalian, ini iman dengan logika. Zaman sekarang itu lagi rame. Nih sekarang lagi rame apa coba? Itu gara-gara pengusaha minuman dia lihat YouTube-nya Pak Erastus, lalu dia, nah ini ternyata yang benar nih. Nggak ada perpuluhan lagi. Jadi ini lebih logik ya, bahwa masa kasih ke gereja juta-juta ibunya enggak ini, waduh, sekalian hati-hati. Iman tidak bisa dibandingkan dengan etika sosial. Ya, coba lihat
Janda sarpat yang miskin, dia punya cuma sedikit, suruh makan dulu, kasih makan dulu hamba. Hamba suruh kasih makan dulu loh. Padahal kalau itu dimasak sama dia makan dulu, dia nanti mati. Kalau selesai etika sosial, nggak benar tuh. Ya anaknya dulu, masa hambanya dulu dong. Ya, ketika ada janda yang miskin, bawa 3 keping perak tuh di Tuhan Yesus. Nah ini yang bagus, luar biasa nih. Bukannya ini kasihan, bawa lagi aja. Enggak. Karena iman beda dengan etika sosial, iman beda dengan logika. Apakah kita pegang iman? Ya katanya di situ bahwa kalau ini sampai dibahas di kampus ramai tentang itu. Ya, coba lihat, apa kita taat atau mau etika sosial? Yang nggak bisa disamakan, beda. Ya, saya nggak tahu pengusaha minuman itu yang sekarang lagi viral itu apakah dia orang Kristen atau bukan, kita juga nggak tahu. Ya, tetapi apakah kita kenal Kristus? Apakah kita taat sama Kristus seperti Abraham? Ya, betul-betul dia lakukan. Ya, enggak masuk logika itu. Anak yang disayangi, engkau dikasih Tuhan. Sekarang engkau dikasih, harus dikorbankan. Ya, jalankan dengan iman. Mari, sekarang dunia digonyang, diobok-obok di apa-apa. Bukan dari luar, di dalamnya diobok-obok. Dalam banyak hal baru. Mari, makanya kita harus dekat dengan Tuhan supaya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Yang terakhir. Ya, ayat 23, 24 dan 25. Jadi seperti apa percaya kita pada Kristus? Pertanyaan kita. Sebelum kita dengar janji, menunggu janji Tuhan, kita perbaiki, kita koreksi dulu. Kata-kata ini yang yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi hal ini diperhitungkan sebagai kebaikan, ya, ini diperhitungkan kepada ini bukan kepada Abraham, tetapi buat kita. Jadi kalau kita beriman seperti Abraham, maka sama hal ini diperhitungkan kepada kita juga, ya. Tidak tulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita semua. Ya, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin, saudara sekalian. Apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu, kita diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran, sebagai iman, sebagai orang percaya. Kalau tidak, ya, mari. Apakah ketidakmustahilan janji Allah berlaku bagi kita? Kita tinggal bertanya. Kita lihat, Tuhan, apakah janjimu berlaku buat aku? Lalu kita lihat ke belakang, apakah aku sudah seperti Abraham? Belum, minta sama Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, karena Tuhan akan mendengar sebagai percaya kita. Kalau kita betul-betul percaya, Dia tahu semuanya. Ya. Jadi saudara sekalian, baru kita bisa ini ya, Roma 4 ayat 21 dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah Ia janjikan. Jadi kita bisa nunggu dengan yakin seperti karyawan saya sekarang. Pak, ayeuna mah Pak, lamun aya Covid deui Pak, saya mah pasti menang Pak, karena ini banyak aya Covid deui wae, saya malah aya Covid deui. Atuh saya malah maju atuh usaha tuh. Ya, tetapi dia udah telat. Apakah kita jadi orang telat seperti karyawan saya ini? Ya, jangan seperti perempuan yang bodoh lah. Ya, berjaga-jagalah. Tuhan akan datang segera, luar biasa. Ya, mari kita nyanyikan pujian tadi. Besar dan ajaib karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja, segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Bahwa Tuhan itu betul ajaib dan besar. Dan Dia adil dan benar jalannya. Jalan Dia sudah benar. Tinggal kita, apakah kita masih di jalan itu atau tidak.
Atau kita mesti sejalan dengan dia atau tidak. Ketika tidak sejalan dengan dia, jangan berharap janji-janji yang Tuhan janjikan pada umatnya berlaku buat kita. Ya, apakah kita mesti sejalan dengan jalannya Tuhan? Besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besarlah, besarlah, ajaiblah karyamu, oh haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa. Mari kita berdiri sekalian. Mari saya udah bangkit berdiri semua. Padamu layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab layak. Biarkan musik mengalun, semua tutup matanya kita koreksi. Apakah kita sudah layak seperti layaknya Allah kita sembah? Apakah kita sudah layak buat janji-janjinya? Apakah kita sudah seperti Abraham, sehingga setiap apa yang kita lakukan boleh dicatat sebagai kebenaran? Haleluya Yesus. Kalau kita masih jauh dengan itu, hari ini Tuhan mau melawat kita satu persatu. Buka hati kita, Dia ada di sekitar kita. Dia mau merangkul kita, menjamah kita, mengubah hidup kita. Dia mau memperbarui hidup kita selayaknya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mau kita punya hati Kristus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu boleh menjadi umat yang layak menerima janji-janji-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang untuk yang kedua kali di awan-awan, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, selayaknya anak yang Kau kasihi Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berkaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah mati buat kami Tuhan. Engkau telah naik ke surga untuk kami Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Semakin hari kami seturut sesuai seperti Engkau Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Jadi kami percaya Tuhan, biar firman-Mu kuasa, kemuliaan-Mu akan menyertai kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Yosef Solihin yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar kita semua boleh menerima berkat firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Sarosana. Saya persilahkan untuk bersiap. Waktu dan tempat saya berikan. Tuhanku baik, keselamatanku. Tuhanku baik, Dia pelindungku. Tuhanku baik, Dia penjagaku. Tuhanku baik, kasih setianya selamanya. Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kalau ku hidup dalam firman, Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kalau ku hidup dalam kasih, bagi Tuhanku tiada mustahil. Semua janjinya kan digenapi. Bagi Tuhanku tiada mustahil. Semua janjinya kan digenapi. Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kalau ku hidup dalam firman, Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kalau ku hidup dalam firman, dalam kasih, dalam firman,
dalam kasih. Puji Tuhan, biar pujian ini boleh memberkati kita. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ingat sama almarhum papa saya ya. Ada suara pria bernyanyi 4 suara gitu ya. Flashback ke tahun 80-an. Puji Tuhan, sangat memberkati. Kita mau bawa persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan kepada yang bertugas, kita akan naikkan pujian. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Nanti saya minta Ibu Sieni boleh berdoa untuk persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Selain memberikan persembahan secara langsung, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA sebagai berikut, tertera di atas. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Oke. Jadwal kegiatan sepekan. Ini adalah kegiatan sepekan ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk hadir di persekutuan doa umum hari Rabu jam 6:30. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendukung dan saling menopang lewat doa-doa yang kita naikkan, lewat penyembahan yang kita naikkan, sehingga kita boleh menjadi makin solid di hadapan Tuhan. Bukan hanya pelayan, tapi seluruh jemaat Tuhan diundang hadir di hari Rabu jam 6:30. Ya, kita mau bersama-sama berdoa. Himbauan kesehatan. Kita mau tetap menjaga protokol kesehatan supaya juga kita bisa menjaga kesehatan kita selalu. Dukungan doa, kita akan berdoa tetap untuk Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Evan, Ibu Okta, Ibu Evi Mega, Ibu Dewi Koswara. Sidang Majelis Daerah GBI, kita juga akan berdoa untuk sidang Majelis Daerah GBI tanggal 15 dan 16 Februari 2023. Dan kita juga akan berdoa untuk pembelian alat musik. Tuhan yang cukupkan sesuai dengan keperluan kita percaya Tuhan akan penuhi. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengedarkan persembahan yang kedua, persembahan untuk diakonia. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkannya. Dan saya juga persilahkan yang bertugas untuk kembali mengedarkan kantong persembahan
Kita akan naikkan pujian yang tadi lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Hu, glory, glory. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini, pujian kemenangan kita pagi hari ini. Amin. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yuk kita melambaikan tangan kita. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Saya serahkan pada Pak Yosef Solihin. Glory, haleluya, puji-Hu. Baik, kita berdoa. Maha besar Kau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakan Tuhan. Dari mulai asyar awal Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyucikan, melayakan agar ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kemudian Tuhan dengan kuasa-Mu untuk bukan saja mendengar, tetapi boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang Kau kasih ini Tuhan, yang bermasalah dengan keuangan, dengan ekonominya Tuhan, dengan pekerjaannya Tuhan, dengan studinya Tuhan, dengan keluarganya, dengan apapun juga Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, buat kami menang karena Engkau Tuhan. Buat kami melewati semua perkara ini karena Engkau Tuhan. Buat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami berdoa khusus buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Evan, Ibu Okta, Ibu Evi Mega, Ibu Dewi Koswara Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Jamah Tuhan. Biarlah mereka bukan saja kesembuhan yang mereka terima Tuhan. Tetapi mereka boleh tahu kenapa Engkau izinkan Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Oleh segala perkara yang mereka hadapi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang akan bersidang majelis Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Berkati juga Tuhan, kalau pengurus di sini Tuhan, akan membeli alat-alat musik Tuhan, buat kemuliaan-Mu, biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Cukupkan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, kekasih Bapa di surga, ya saatnya kita akan menerima berkat. Untuk itu arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Terimalah damai sejahtera, cita, berkat yang berlimpah, dan kasih sayang dan kemurahan serta yang diberikan oleh Bapa di surga, oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari sama-sama katakan, amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama ku hidup. Ku
anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta